Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Maulana, absen 4 dari Prodi Perbankan Syariah kelas B. Saya akan menjelaskan materi tentang ihtisan. Nah, yang pertama pengertian ihtisan. Menurut bahasa, ihtisan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Menurut ulama usul fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil syara. Jadi, singkatnya, ihtisan adalah tindakan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan karena ada suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Misal, yang paling sering dikemukakan adalah peristiwa ditinggalkannya hukum potong tangan bagi pencuri di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Padahal seharusnya pencuri harus dipotong tangannya. Itu adalah suatu hukum asal. Namun kemudian hukum ini ditinggalkan kepada hukum lainnya berupa tidak memotong tangan pencuri. Ini adalah hukum berikutnya dengan satu dalil tentu yang menguatkannya. Mula-mula peristiwa atau kejadian itu telah ditetapkan berdasarkan nas, yaitu pencuri harus dipotong tangannya. Kemudian dikemukakan nas yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan itu, pindah kepada hukum lain. Dalam hal ini, sekalipun dalil pertama dianggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum itu. Nah, yang kedua, itu dasar hukum ihtisan. Nah, yang menentang ihtisan dan tidak menjadikannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Imam Asy-Syafi'i dan mazhabnya. Menurut mereka adalah menetapkan hukum hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu. Nah, Imam Syafi'i ini berkata, siapa yang berhujjah dengan ihtisan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara berdasarkan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan yang berhak menetapkan hukum syara hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku Risalah Ushuliyah karangan beliau dinyatakan perumpamaan orang yang melakukan ihtisan adalah seperti orang yang melakukan sholat yang menghadap ke suatu arah yang menurut ihtisan bahwa arah itu adalah arah kiblat tanpa ada dalil yang diciptakan pembuat syara untuk menentukan arah Ka'bah itu. Nah, namun kalau diteliti lebih dalam, ternyata pengertian menurut pendapat mazhab Hanafi dari ihtisan menurut pendapat mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hanafi, ihtisan itu semacam kias dilakukan karena ada suatu kepentingan bukan berdasarkan hawa nafsu. Sedang menurut mazhab Syafi'i, ihtisan itu timbul karena rasa kurang enak, kemudian pindah kepada rasa yang lebih enak. Maka seandainya ihtisan itu diperbincangkan dengan baik, kemudian ditetapkan pengertian yang disepakati, tentulah perbedaan pendapat itu dapat dikurangi. Karena itu Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, orang yang menetapkan hukum berdasarkan ihtisan tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya semata, akan tetapi haruslah berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa hukum itu sesuai dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan syara dan sesuai dengan pula kaidah-kaidah syara yang umum. Nah, yang ketiga, macam-macam ihtisan. Nah, ditinjau dari segi perpindahannya suatu hukum, maka ihtisan yang dapat menjadi berbagai macam istilah, diantaranya menurut ulama Hanafi yaitu yang pertama, berpindahnya suatu hukum dari kias zahir kepada kias kafi. Contohnya berdasarkan kias zahir yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf tanah pertanian tidak termasuk pada wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya, sebab wakaf
dikiaskan kepada hal jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya atau mengeluarkan hak milik dari seseorang pemiliknya. Nah, yang kedua, berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Contohnya kasus pencurian pada musim atau masa kelaparan. Berdasarkan nas yang umum telah disebutkan dalam surat Al-Madinah 38 yang artinya pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangannya. Melihat ayat tersebut di atas bahwa setiap pencuri baik laki-laki maupun perempuan dia harus dipotong tangannya. Akan tetapi Umar bin Khattab tidak melakukan hal tersebut dengan yaitu memotong tangan terhadap pencuri pada masa kelaparan. Demikian halnya di dalam pembagian zakat bagi seorang mu'alaf dan binatang unta yang kabur atau lepas harus ditangkap. Padahal pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak harus ditangkap, tetapi dibiarkan lepas begitu saja. Nah, yang ketiga, berpindahnya suatu hukum yang kulli kepada hukum yang merupakan kecualian. Contoh, orang yang dititipi barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggalkan dunia, maka orang yang dititipi barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemeliharaannya. Dalam kasus ini, berdasarkan ihtisan, maka seorang ayah tidak diwajibkan menggantikannya karena ia dapat menggunakan harta anaknya untuk mengongkosi hidupnya. Nah, yang keempat, pendapat ulama tentang ihtisan. Ada 3 pendapat ulama tentang nilai ihtisan sebagai hujjah, yaitu yang pertama pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah yang mengatakan bahwa ihtisan adalah dalil syara dengan alasan, yaitu yang pertama, ihtisan yang ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum yang ternyata bahwa penggunaan kias adalah menerapkan yang umum atau dalil yang kulih yang kadang-kadang di dalam beberapa kasus menyebabkan hilangnya kemaslahatan manusia. Karena kasus-kasus ini mempunyai kekhususan tersendiri. Hal ini merupakan suatu keadilan dan rahmat bagi semua manusia apabila dibuka jalan bagi seorang mujtahid di dalam memecahkan kasus seperti yaitu mentarjih dalil agar tercapai kemaslahatan dan menolak kemudaratan, dengan kata lain seperti ungkapan ke dalam kaidah fikih yaitu daur al-mafasid wa jalbu al-maslih, artinya menolak kemaslahatan dan meraih kemafsadatan dan meraih kemaslahatan. Jadi istilah digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan atau menemukan maslahat yang lebih kuat dan mudarat yang lebih sedikit. Nah, yang kedua, ihtisan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas-nas syara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian khusus kasus-kasus yang bisa digunakan kias atau umumnya nas kepada hukum yang lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Misalnya, Allah mengharamkan bangkai, darah, daging, dan apa yang disembelih selain atas nama Allah. Atau selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 137 yang artinya, tapi barang siapa dalam keadaan terpaksa atau memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nah, yang kedua, ulama menolak istilah sebagai dalil syara. Mereka beralasan sebagai berikut. Syariat itu berupa nas atau mengembalikan kepada nas yang kias. Maka di manakah letaknya ihtisan, dan dalam hal ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah Al-Qiyamah 36 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja atau tanpa pertanggungjawaban?
Kemudian ihtisan tidak dapat ada di gelabitnya dan tidak ada ukuran-ukuran untuk mengkiaskannya. Sehingga apabila dihadapkan kepada seorang mujtahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggap baik sesuai dengan seleranya. Terus apabila ihtisan dibolehkan dalam berijtihad yang tidak berdasarkan dengan nas atau tidak dikembalikan dengan nas, maka ihtisan boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Al-Quran. Atas dasar alasan-alasan ini, maka Imam Syafi'i berkesimpulan bahwa man istasana faqad syara'ah, yang artinya barang siapa yang menetapkan hukum dengan ihtisan berarti dia telah membuat syara sendiri. Terus yang ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa ihtisan adalah dalil syara bukan juga dengan dalil yang mustakil, akan tetapi kembali kepada syara yang lain, sebab setelah diteliti tujuan pokok istilah ihtisan itu tetap kembali kepada maslahat. Pendapat ini dipegang antara lain oleh Imam As-Syafi'i di dalam menentang ihtisan yang kemudian kita bandingkan dengan definisi ihtisan yang telah dikemukakan di atas. Tiada pertentangan yang prinsip. Alasannya baik mazhab Syafi'i maupun mazhab Hanafi, apabila ihtisan diartikan sebagai apa-apa yang dianggap baik oleh manusia saja sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil, sehingga yang demikian itu adalah batil dan tidak bisa diterima. Imam Asy-Syaukani mengenai hal ini mengatakan bahwa orang yang mengambil ihtisan sebagai dalil tidaklah ia semata-mata mendasarkan pendapatnya kepada perasaan dan syahwatnya, tetapi ia kembali kepada apa yang ia ketahui tentang maksud syara secara keseluruhan. Nah, penutup dari materi ini, pada hakikatnya ihtisan digunakan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, atau dengan kata lain digunakan untuk menemukan kemaslahatan yang lebih kuat atau kemudaratan yang lebih sedikit, sehingga ihtisan bisa dikatakan untuk digunakan sebagai sumber dan metode hukum Islam. Sebagai ihtisan ditetapkan berdasarkan penelitian terhadap nas syara yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana berpindah dari sebagian kasus-kasus yang bisa digunakan dengan kias atau umumnya nas kepada hukum lain yang memberikan kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ihtisan bisa juga dikatakan sebagai dalil syara, akan tetapi bukan dalil yang mustakil. Namun demikian ia harus juga dikatakan sebagai dalil syara. Tujuan pokok ihtisan itu tetap kembali kepada mencari kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Apabila ihtisan diartikan sebagai apa-apa atau hal-hal yang dianggap baik oleh manusia sesuai dengan keinginan hawa nafsunya tanpa adanya dalil adalah batil dan tidak bisa diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.